Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel kita, channel Sipak Kudo 97. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillah ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Oke kakak sekalian, menjawab pertanyaan yang masuk ke Messenger ataupun ke WA kami tentang bagaimana kenapa channel Sipak Kudo belakangan ini tidak mengeluarkan video komedi. Awalnya sih kami memang berencana untuk fokus di bulan Ramadan ini untuk beribadah. Artinya kita berusaha untuk memperbaiki diri di bulan suci ini. Tapi memang makanya dalam video-video kami yang terbaru ya ada banyak momen tentang ceramah-ceramah agama yang disampaikan oleh ustaz-ustaz kita. Tapi di dalam rencana tersebut sesuai dengan judul video ini, Malang ndak dapet di tulak, mujuan ndak dapet di raih, Malang sekijau mato, ya kan. Salah seorang personel kami beberapa hari yang lalu mengalami kecelakaan tunggal di daerah Benteng, Kota Lubuk Sekaping. Ceritanya beliau waktu itu sekitar jam setengah 10 malam ya, setelah orang sholat tarawih, beliau pergi ke tempat kakak kandung beliau dalam rangka katanya meminjam mesin potong rumput ya. Jadi setelah itu beliau berencana ke tempat teman beliau dulu di daerah Benteng sana. Terus ketika pulang sekitar 1 km dari rumah teman beliau menuju ke kediaman beliau, dengan tiba-tiba beliau tidak menyadari ada sesuatu yang membuat beliau itu jatuh atau mengalami kecelakaan. Menurut cerita orang-orang, beliau diselamatkan oleh seseorang yang lagi melaju juga dengan mobil pickup, kemudian membawa beliau ke rumah sakit. Mantari tahunya ketika istri beliau mampir sebentar di posko kami di sini, kemudian dengan tangisan tertahan istri beliau mengatakan kalau suaminya atau Bang Sugianto mengalami kecelakaan tunggal, tapi lokasinya beliau belum tahu dan beliau segera ke rumah sakit. Dan saya pun dengan segera menutup posko tempat kami sering berkumpul di sini, terus juga ke rumah sakit. Sampai di rumah sakit, saya menemui beliau, saya hampiri beliau, saya bertanya apakah beliau tahu dengan saya gitu, tahu dengan nama saya atau apa yang beliau ingat gitu. Dengan serta merta beliau menyebut nama Mantari gitu. Jadi kami secara pribadi dan juga teman, ada waktu itu Bang Ade Tarigan namanya, teman juga, terus Sungguh Mimpi dan teman satu lagi, kami berhadir berempat ke situ melihat kondisi beliau di rumah sakit. Seolah-olah beliau tuh sadar, kami suruh untuk istighfar, beliau ikut gitu kan, kami suruh untuk baca kalimat-kalimat Allah, beliau ikut gitu kan, beliau mengucapkannya gitu. Dan video call pun tersambung gitu kan. Beliau bilang, kamu temanku apa tidak gitu kan, dia bilang gitu. Oh kenapa, bilang udah, katanya sih udah berapa hari aku di rumah sakit kamu nggak nongol katanya. Aku terkejut kan, kenapa bilang nggak nongol kan. Ya sih katanya, ditanyain sama istri sama anak-anaknya, aku ada datang sana pas malam itu, pas malam kejadian, tapi dia nggak percaya gitu. Tak lama kemudian sinyalnya hilang atau koneksinya terputus gitu kan. Dan setelah sholat tarawih malamnya sekitar jam setengah 11 malam, kami ke rumah sakit lagi 2 hari setelah kejadian, dan beliau menanyakan gimana kenapa. Terus saya ceritakan semuanya kronologisnya. Saya datang ke sana, kami hibur beliau. Ternyata beliau paginya baru sadar setelah 2 hari itu, sadar tahu dengan orang-orang yang datang ke tempat dia dirawat di rumah sakit gitu kan. Jadi rupanya beliau 2 hari itu berada di alam bawah sadar, mungkin begitu ya, karena memang seperti orang mimpi kan, ketika kita tanya dia juga jawab gitu kan, jadi seolah nyambung kita dengan orang yang lagi mimpi. Nah, begitulah mungkin beliau dalam 2 hari kemarin itu gitu.
Nah, mungkin ada sedikit cerita tentang Bang Sugianto ini, kenapa dia bisa nimbrung di channelnya si Pak Kudu 97 ya. Awalnya dulu beliau ikut dalam satu channel komedi lain kami dulu, yaitu Ika Mika Pasti. Itu di episode terakhir sebelum channel itu vakum karena memang kesibukan anggota-anggotanya. Kemudian tidak ada lagi syuting, tidak lagi bikin video komedi. 3 bulan atau 2 bulan kemudian saya bikin channel sendiri, yaitu si Pak Kudu 97 gitu kan. Kemudian berdua dengan anak kandung, dengan si Kinza Maher Askalani, bikin channel ini, cuma channel ngobrol-ngobrol aja. Kemudian berkembang, diajukan monetisasi, katanya tidak memenuhi persyaratan gitu kan. Akhirnya kami bikin vlog dan berlanjut ke video komedi juga, dan tak lama kemudian disetujui, sekitar 8 bulan setelah channel itu berdiri, disetujui di YouTube untuk monetisasi gitu. Nah, lama kelamaan akhirnya Bang Sugen gabung, pengen ikut, ya udah kita ikut ke channel Cipak Kudu 97. Hari dulu kan awalnya Aiman Vale, lalu diganti nama Sukabumi 97, kemudian ada banyaklah nama dulu kan, akhirnya sekarang Cipak Kudu 97. Beliau memang orang yang pekerja keras gitu, pengen tampil maksimal gitu kan. Dalam kehidupan sehari-hari pun beliau juga begitu gitu, dan saya cukup tahu perjalanan hidup beliau dari dulu beliau pengojek motor ya kan, pengojek motor, kemudian masuk ke sebuah perusahaan, ke security bank ya, kemudian saya juga bergabung di bank itu. Kemudian beliau masuk ke leasing, di sebuah leasing di daerah Lubuk Kaping, dan saya pun akhirnya resign dari bank, ikut juga ke leasing sana gitu. Tapi tidak berapa lama saya gabung di leasing itu, beliau dianggap beliau diputuskan kontraknya gitu. Tapi saya tetap stay di leasing tersebut, dan beliau memutuskan untuk bersama-sama dengan istri beliau beserta dengan keluarga beliau untuk membangun usaha tempe, dan alhamdulillah sekarang beliau boleh dikatakan seorang pengusaha yang sukses di daerah Lubuk Kaping untuk masalah tempe. Beliau memang orang yang cukup pengen belajar gitu, apabila suatu acting itu atau action itu, suatu pembawaan dari video itu beliau kurang pas rasanya, beliau mengasah diri agar beliau pengen tampil gokil gitu kan, karena memang ditunjang oleh penampilan beliau yang kadang pakai rambut kuning ya kan, agak lucu-lucunya gimana gitu kan. Tapi memang kelemahan beliau memang di sisi penghafalan skrip, atau artinya menguasai bahan yang akan diucapkan atau diekspresikan dalam sebuah video. Itulah kelemahan beliau. Tapi kita dengan sabar melayani beliau, mencoba untuk mengasah kemampuan daingan beliau, dan syukur alhamdulillah sekarang video-video beliau di Cipak Kudu 97 itu juga cukup banyak, dan dapat ke teman-teman saksikan semua akting-akting beliau, walaupun beliau sebenarnya berada dalam kondisi yang sering dibully ya kan, dibully dalam video tersebut itu memang satu-satunya orang yang mungkin cocok menurut saya untuk dibully itu ya beliau gitu, karena memang aksi-aksi beliau yang karena memang dasarnya ditunjang oleh face ataupun penampilan beliau yang orang tua tapi kemuda-mudaan gitu kan. Jadi beliau sering dijadikan sasaran atau korban dalam video-video tersebut gitu. Ada cerita satu kali beliau memang dikomplain oleh ponakan-ponakan beliau kenapa pamannya sering dipukuli dalam video tersebut, walaupun itu kan cuma acting. Tapi kenapa paman tidak melawan gitu kan sama Om Antari yang sering ninju-ninju gitu kan. Tapi beliau mengatakan itu cuma acting, bukan takut katanya kan. Jadi memang banyak hal yang lucu ataupun pengalaman yang cukup unik dalam sebuah video komedi gitu. Satu hal yang perlu kita acungi jempol buat Bang Sugianto adalah beliau tidak hitung-hitungan dalam hal apapun gitu. Artinya mungkin seperti contoh aja gitu, alat transportasi atau mobil yang sering kami pakai untuk pergi syuting itu adalah mobil beliau gitu. Jadi cuma dalam scene video tersebut seolah-olah beliau itu sopir gitu kan, tapi sebenarnya beliau adalah pemilik mobil tersebut gitu. Kemanapun kami syuting beliau siap sedia dengan mobil tersebut gitu kan, tidak
pernah beliau minta bagaimana beli bensinnya atau hal-hal lainnya yang berkaitan dengan transportasi. Beliau siap sedia gitu, dan beliau selalu ingin tampil maksimal, tampil gokil, dapat menghibur kawan-kawan semua, para subscriber dan juga para penonton video Sipak Kudo 97 gitu. Jadi untuk Bang Sugeng sendiri, kami dari teman-teman yang lain turut bersedih dengan kejadian ini, karena memang ini memang tidak kami sangka-sangka gitu. Memang karena seperti judul tadi ya, malah tak dapat ditolak ya kan. Kita siapa saja bisa mendapatkan musibah gitu kan. Tapi satu hal yang perlu Bang E atau Bule Sugianto sadari, bahwasanya ini merupakan sebuah teguran. Mungkin saja selama ini kita lupa dengan Sang Pencipta, ataupun kita terlalu banyak memikirkan dunia ya kan. Jadi mudah-mudahan dengan kejadian ini kita semakin mendekatkan diri kepada Allah, dan apakah beliau akan bisa lagi ikut ke dalam video komedi Sipak Kudo 97 nantinya. Kita akan lihat nantinya bagaimana perkembangannya, karena beliau sekarang masih terbaring di rumah sakit ya, terbaring rumah sakit untuk dalam proses pemulihan gitu. Tapi katanya sih beliau akan scan, karena kadang bagian kepala beliau terbentur. Jadi waktu kami lihat beliau di rumah sakit di awal-awal beliau masuk, itu memang ada mengeluarkan darah dari mulut, kemudian dari telinga juga ada darah. Tapi secara umum sekarang diperiksa di rumah sakit sini tidak ada hal yang mencurigakan. Tapi kemungkinan ketika beliau sudah keluar dari rumah sakit di sini, katanya beliau ingin scan ulang bagian kepala beliau di rumah sakit otak di daerah Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Mudah-mudahan semuanya cepat berlalu, artinya kesembuhan beliau dapatkan, dan kedepannya beliau lebih hati-hati, lebih tahu dengan keadaan, lebih dekatkan diri kepada Allah, kemudian sukses dalam aktivitas, boleh memikirkan keluarga, berjuang untuk keluarga, tapi jangan lupa Bang untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minimal sholat lima waktunya dijaga ya Bang. Itu yang perlu Bang. Jadi kami dari tim Sipak Kudo 97 dengan ini mengucapkan mudah-mudahan Bang Sugianto cepat sembuh, dan mohon juga doa dari rekan-rekan sekalian yang menonton video ini ataupun dari para subscriber kami untuk membantu doa agar beliau sehat, minimal beliau dapat beraktivitas lagi dalam kehidupan beliau sehari sebagai kepala rumah tangga. Apakah nanti beliau akan gabung ke channel kita akan coba lihat dulu nanti gimana. Kalau beliau tentu keputusannya ada di tangan beliau gitu, karena memang kita tidak bisa memaksakan segala sesuatunya dalam kondisi seperti ini gitu. Jadi mungkin itu aja rekan-rekan, menjawab pertanyaan dari teman-teman yang bertanya tentang bagaimana video komedi Sipak Kudo 97 yang belum ada lagi di semasa bulan Ramadan ini gitu. Jadi itulah berita sedikit tentang berita sedih kami ya. Jadi mungkin itu saja rekan sekalian, mudah-mudahan bisa dipahami. Jangan lupa doakan kami untuk selalu berada dalam keadaan sehat walafiat, dan saya sebagai salah seorang personel dari Sipak Kudo 97 juga mengucapkan mendoakan rekan sekalian dalam keadaan sehat walafiat, dapat melaksanakan aktivitas sehari-hari, dan juga memaksimalkan momen Ramadan ini dalam untuk beribadah di sela-sela pekerjaan rekan-rekan sekalian, dan kita keluar dari bulan Ramadan sebagai orang yang suci, dihapuskan dosa-dosa kita, dan mendapatkan kemenangan di hari Idul Fitri nanti. Sekian dulu video dari kami, mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.